Perlu kita tekankan bahwa ternyata para jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in dari berbagai macam perkataan salaf, terutama asar yang sahih dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata bagaimana kita bisa mengambil manfaat, bagaimana kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, istifadah dari Al-Quran yang kita kaji, yang kita baca, yang kita tadabburi, demikian pula dari hadis-hadis yang sahih, sunnah-sunnah Nabi SAW yang sahihah, maka itu tidak akan pernah mungkin bisa diambil faedahnya kecuali ketika kita belajar dan mengawali belajar kita dengan mengawalinya dengan iman. Karena sebagaimana perkataan para sahabat, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Ini barangkali para jamaah yang menjadi dasar pendidikan untuk diri kita dan kita mendidik untuk orang lain. Dan ini baru kita kaji tadi siang di Ma'had. Ya, ada sebuah judul buku yang ditulis oleh kawan kami, ya, satu alma mater ya dengan kami. Ketika beliau mengarang sebuah buku bagus, yang nanti insyaallah nasir. Beginilah salaf menghafal Al-Quran. Jadi bagaimana ayat demi ayat yang kita dengar, ayat demi ayat yang kita baca, yang kita renungkan, bahkan berusaha kita hafalkan, itu punya dampak positif dalam kehidupan kita. Dan terutama dampak positif untuk iman kita. Karena memang Allah hanya memberikan batasan sifat orang yang beriman, apa kata Allah di dalam surat Al-Anfal ya. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Allah hanya batasi dengan kata innama yufidul hasar. Yang mana kata para ulama innama hanya saja. Jadi Allah membatasi sifat ini, sifat iman ini pada ayat ini. Innamal mu'minun, hanya saja orang beriman itu sifat mereka apa? Idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, zadathum iman. Coba Pak, berapa banyak lantunan ayat Al-Quranul Karim dibaca oleh para qari, dibaca oleh para masyayikh, bahkan sengaja kita perdengarkan, bahkan sengaja kita baca, tapi tidak berpengaruh kepada iman kita. Betul atau tidak? Nah ini Pak. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan metode yang telah dijalankan para salaf kita. Karena tidak ada manhaj yang lebih baik kecuali manhaj salaf. Tidak ada metode belajar yang lebih baik dibandingkan metode yang telah dilakukan dan dijalankan oleh orang-orang terdahulu kita. Maka lihat bagaimana iman itu benar-benar tertancap dan tertanam dalam diri para sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang guru besarnya adalah Nabi kita SAW. Maka dulu mereka apa? Mereka dulu diajarkan iman dulu sebelum Al-Quran. Makanya ini para jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, kami tekankan kembali pentingnya kita mempelajari kitab ini. Sebab bertambah dan berkurangnya iman. Karena ini modal utama keselamatan dunia akhirat kita ya iman. Dan celaka, rusak, binasanya kita karena apa? Karena tidak perhatian kita terhadap iman. Kunna nata'allam al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Dulu kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Itulah para salaf dulu ya. Yang dimaksud salaf maksudnya yang utama, barisan pertama siapa? Para sahabat Nabi SAW. Nah, jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, kami sebutkan beberapa riwayatnya sebagai muqaddimah dari pembahasan kita untuk melanjutkan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Sebagaimana dari
Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini hadisnya sahih diriwayatkan Ibnu Majah. Sahabat ini, Jundub bin Abdullah. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan. Wa nahnu fityan. Azawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Semoga menjadi faedah untuk kita semuanya para jemaah dan semoga menambah iman kita agar kita tidak salah dalam melangkah. Ya, sekali lagi tidak ada metode yang terbaik kecuali metode yang telah dijalankan para sahabat, para pendahulu kita dari kalangan salafus saleh. Apa kata Jundub bin Abdullah? Dulu saat kami masih muda, fityan, fata, masih anak-anak, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Setelah itu kami barulah belajar Al-Quran, sehingga iman kami pun bertambah. Jadi belajar dulu iman, kemudian belajar Quran. Belajar Quran sehingga Al-Quran itu berdampak kepada apa? Kepada imannya. Ya, jadi ada yang salah dalam, bukan salah kita baca Quran nggak salah, kita dengar Quran nggak salah, tapi yang salah kok nggak bertambah iman kita dengan itu, kok nggak berpengaruh Al-Quran yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita hafalkan terhadap iman kita. Berarti kan ada yang salah dalam caranya, dalam memahaminya, dalam istifadahnya dan lain sebagainya. Dan apa yang dimaksud dengan mempelajari iman, yaitu maksudnya adalah mempelajari pokok-pokok landasan-landasan daripada dasar iman tersebut. Yang mana tanpa iman seorang muslim, seorang mukmin itu ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dasarnya adalah apa? Iman, ya. Dan kawan kami ini menulis buku ini fenomena yang sangat mengagetkan para jemaah. Ini nyata. Karena beliau sendiri mengatakan, wa hadza sababu ta'lifi li hadzal kitab. Ini yang menjadikanku, ini yang menyebabkanku menulis buku ini, kata beliau. Ya. Beliau bilang, kenapa saya tulis ini? Karena sekitar 80 orang saya pernah berjumpa dengan yang orang tersebut statusnya santri penghafal Quran. Tidak sedikit di antara mereka yang sudah 10 juz, 20 juz, bahkan 30 juz. Dan tidak sedikit di antara mereka yang menyatakan dengan terus terang, mengatakan begini, Pak. Saya belum yakin adanya kehidupan setelah kematian. Subhanallah. Itu orang yang hafal Quran. Padahal baca tuh tiap sholat, Maliki Yaumuddin. Ada hari pembalasan. Kapan itu? Ya hari di mana manusia diwafatkan Allah, kemudian setelah itu ada hari kebangkitan. Jadi ini kan pokok dasar iman, Pak. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Semua itu pokok landasan iman. Nah, sama ketika kita menghadapi, menyikapi sebuah takdir ketentuan yang Allah berikan kepada kita, termasuk pilpres. Ya. Sampai-sampai ada saya posting, sampai-sampai ada ucapan apa? Hati-hati yang golput. Satu suaramu itu akan berpengaruh kepada nasib negaramu. Subhanallah. Nasib yang kita yang tentukan. Subhanallah. Coba, banyak kan kalimat-kalimat yang seliweran langsung didengar oleh telinga kita, dibaca dalam ketika kita scroll. Kalau kita nggak punya tauhid, kalau kita nggak punya iman yang kuat, udah kita ucapin aja, kita share aja, kita yakini saja, padahal mengandung kesyirikan, padahal merusak iman, padahal merusak tauhid kita. Kamu nggak ikut serta, ya ini Anda nggak bicara pembahasan golput atau tidak, sudah berlalu juga ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itulah umat yang sudah berlalu ya. Bagi mereka akan bertanggungjawabkan, dan kamu pun walakum ma kasabtum, dan apa yang kamu lakukan kamu juga akan bertanggung jawab. Wala tusaluna amma kanu ya'malu, dan kamu enggak akan ditanya, kata Allah. Kalian tidak akan ditanya apa yang mereka lakukan.
Kalian ditanya, ya apa yang kalian lakukan? Tak akan mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain, enggak. Nah ini hati-hati ya. Jadi beliau bilang, bahkan ada yang 30 juz mengatakan demikian. Saya masih kurang yakin. Jangan-jangan setelah mati ya sudah nggak ada kehidupan lagi. Subhanallah. Dan bukan dari kata beliau nih, langsung dari kawan. Ustaz, ana bertanya, kita lagi jalan bersama seorang jamaah. Ini udah ngaji sunnah nih. Lebih parah lagi nih. Sudah ngaji sunnah. Dia bilang, ya sama ya perkataannya. Dia nggak yakin kalau surga neraka itu kan ada. Udah ngaji Pak. Wallahi ini anak katakan ini bukan ngarang ya. Wallahi demikian. Ya, alhamdulillah kalau kita berada di atas akidah dan iman yang benar, terutama dalam dasar-dasarnya kita bersyukur kepada Allah. Karena tidak ada yang menunjukkan iman kecuali siapa? Allah wa ma kunna linahtadiya. Dan Allah tadi kami katakan. Dan kita tidak akan mungkin berada di atas petunjuknya, mendapatkan bimbingannya. Laula an hadanallah. Kalau Allah tidak memberikan petunjuknya kepada kita. Baik, perkataan lain para jamaah azani Allah wa ikum ajma'in. Dari Abdullah bin Umar. Ini sahabat yang ilmunya luar biasa juga. Laqad isna burhatan min dahrina wa ahaduna yu'ta al-iman qabla al-Qur'an. Kami mengalami masa di mana kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Ya. Yaitu apa? Wa tanzilu surah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa nata'allamu halalaha wa haramaha wa amiraha wa zajiraha. Jadi ketika turun Quran barulah apa? Kami mempelajari hukum halal haram. Ini larangan, ini perintah. Nah, baru demikian. Tapi landasan itu semuanya apa? Sekali lagi kembali kepada iman. Baik, kembali kepada pembahasan kita para jamaah azanillahu wa majma'in. Babu naqsil iman. Sebab-sebab berkurangnya iman. Sebab-sebab rusaknya iman. Sebab-sebab melemahnya iman. Sebab-sebab surutnya iman. Nah, jamaah azanillahu wa majma'in, sebagaimana sudah kami sampaikan dalam beberapa pertemuan, ya, berkali-kali disampaikan, sebagaimana iman itu bisa bertambah, maka iman juga bisa berkurang. Ya, jadi iman itu menerima tambahan, menerima juga pengurangan. Dan sebagaimana iman itu bertambah ada sebabnya. Maka demikian pula iman bisa kurang karena ada sebabnya. Demikian para jemaah azanillahu yakum, tidak bertambah begitu saja, tidak berkurang begitu saja. Sebagaimana iman ada penyebab yang akan menghantarkan dia semakin naik, semakin bertambah, semakin berkembang. Dan sebagaimana iman turun, ada sebabnya yang membuat dia turun, melemah, rusak, bahkan hilang. Wal'iyadzubillah. Maka jemaah azanillahu yakum ajma'in, pentingnya kita mempelajari sebab-sebab berkurangnya iman, sebagaimana pentingnya kita mempelajari bertambahnya iman. Kenapa? Ingat perkataan Hudzaifah, ya, sahabat yang dikenal dengan Shahibus Sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang memegang kunci rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani al-khair wa ana as'aluhu 'ani syarr makhafata an yudrikani. Kata beliau, dulu para sahabat, dulu manusia, maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jalan-jalan kebaikan. Rasulullah, tunjukkan kepada kami amalan yang memasukkan kami ke dalam surga. Kan jalan kebaikan tuh. Ya Allah, tunjukkan kepada kami amalan yang apabila aku amalkan, maka Allah mencintai kami dan manusia mencintai kami. Amalan kebaikan. Kebanyakan mayoritas para sahabat bertanya demikian. Tapi kata Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa ana, sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan tentang keburukan. Kalau bahasa kita, dosa nggak sih ini? Haram nggak sih ini? Bid'ah nggak sih ini? Syirik nggak sih ini? Begitu ya. Dan itu tentang keburukan. Kenapa? Bagus alasannya.
makhafata an yudrikani, karena aku khawatir keburukan tersebut menimpaku sedangkan aku nggak sadar. Kenapa? Karena kejahilan. Karena nggak tahu, nggak ngeh, lupa, lalai, abai. Nah ini menjadi penyebab apa? Menjadi penyebab orang itu jatuh kepada lemahnya, rusaknya iman atau berkurangnya iman. Maka penting ya, sekali lagi, sebagaimana kita telah pelajari apa saja penyebab-penyebab yang akan meningkatkan iman, ilmu, amal soleh, dakwah, tadabbur Quran, tadabbur ayat-ayat kauniyah, bergaul dengan teman soleh, dan lain sebagainya. Sudah kita bahas itu. Maka penting juga kita mempelajari lawannya. Apa saja yang menyebabkan iman kita bisa rusak, iman kita bisa melemah. Nah maka jemaah Allah ya kumajma'in. Demikian pula disebutkan dalam sebuah syair. Nah, ini bagus ya. Jadi kita mengenal keburukan bukan karena kita ingin melakukan itu. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Araftu syarra la li syarri, kata beliau. Aku mengenal keburukan bukan untuk dilakukan keburukan itu, walakin li tawaqqihi, akan tetapi agar aku bisa menghindarinya. Wa man lam ya'rifi asyarra, dan barang siapa yang tidak mengenal keburukan yaqa' fihi, maka dia akan terjatuh kepadanya. Karena dia nggak tahu, oh ini buruk toh. Oh ini nggak boleh toh. Oh ini maksiat. Oh ini dosa. Nggak sadar dia. Maka dia terjatuh dan terperosok ke dalam jurang dosa dan kemaksiatan. Demikian pula Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, fa inna fi ta'rifi syarri tahdhiran 'anil wuqu' fihi. Maka sesungguhnya mengenal keburukan itu akan mencegah orang terjatuh kepadanya. Dengan dia mengenal, oh, ini buruk. Maka itu diantara sebab seorang itu terjaga, terhindar dari keburukan. Atau dari jatuhnya dia kepada keburukan tersebut. Maka mempelajari sebab-sebab berkurangnya iman. Dan mengenal tentang apa saja yang menyebabkan melemahnya iman. Dan juga jalan-jalan menghindarkan diri agar tidak jatuh kepada hal tersebut. Ini diantara pelajaran penting yang seseorang tidak bisa lepas dari pelajaran tersebut. Nah, maka jamaah azanillahu ya kawajma'in, bagaimana ahlu sunnah wal jamaah telah menetapkan ya, al-imanu yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, maka jamaah azanillahu ya kumajmain, perhatikan perkataan Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, wa amma naqsul iman falahu asbab. Adapun berkurangnya iman maka dia memiliki sebab-sebab. Fadzakara umuran, maka beliau menyebutkan beberapa perkara, minha di antaranya. Ini kita belum rinci satu demi satu. Tarku ta'ah, meninggalkan ketaatan. Fa innal iman yanqusu bihi, karena sesungguhnya iman berkurang dengan kita meninggalkan ketaatan. Wan naqsu bihi ala hasbi ta'aqqudi ta'ah. Fa kullama kana ta'ah auqad kana naqsul iman bi tarkiha a'dham. Dan berkurangnya iman itu tergantung kepada besar dan tidaknya kualitas ketaatan. Jadi semakin agung ketaatan itu, maka semakin, kalau dia ditinggalkan, maka semakin berkurangnya juga drastis. Paham nggak Pak? Contohnya begini. Orang meninggalkan sholat wajib dengan orang meninggalkan sholat sunnah. Berkurang imannya sama atau beda? Sama atau beda? Ya beda. Karena kenapa? Karena sholat wajib lebih ditekankan perintahnya dibandingkan sholat sunnah. Sama-sama diperintahkan. Tapi kalau bahasa kita, yang satu diwajibkan, yang satu dianjurkan. Tapi kan perintah juga. Maka ketika kita meninggalkan sebuah ketaatan, akan berdampak kepada keimanan tergantung dari kadar penekanan terhadap suatu ibadah tersebut. Wajib, ya drastis imannya turun. Sunnah berefek juga kepada tingkatan iman kita yang bisa menurun. Tapi tidak sedrastis turunnya ketika kita meninggalkan sebuah kewajiban. Maka hati-hati. Ya ketika, kan Syekh Utsaimin mengatakan minha tarku ta'ah, di antaranya meninggal ketaatan. Maka hati-hati ketika kita sudah berani meninggalkan yang namanya perkara yang sifatnya wajib. Maka rusak tuh iman. Kalau sudah perkara yang wajib. Ya.
Meninggalkan perkara sunnah berdampak kepada iman. Walaupun kalau dalam bahasa fikihnya mayusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang mengerjakannya dapat pahala. Tapi orang yang meninggalkannya enggak dihukum. Cuma apa? Dampak kepada imannya. Masa sama, Pak? Orang yang menjalankan wajib-wajib saja dengan orang yang menjalankan yang wajib dan menyibukkan diri dengan sunnah. Apakah mungkin derajat imannya sama? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Walaupun kalau ke surganya ya bisa. Karena ada sahabat mengatakan kalau aku amalkan yang wajib-wajib saja, namun aku tinggalkan yang sunnah, kata Rasulullah SAW, kalau jujur, kalau benar, masuk surga. Nah coba tapi model kita kira-kira cukup nggak Pak dengan itu? Oh yang wajib aja udah banyak lalainya, banyak sholat ngelamun, ya. Misalnya ketika zakatnya nggak ikhlas, gitu ya. Ketika hajinya ria, wah yang wajibnya aja udah banyak PR-nya. Terus nggak disibukkan dengan sunnah, oh, udah rugi deh. Ya. Baik, jamaah Allah ya ajma'in. Kemudian warubbama, bahkan kata beliau, uqidal iman kulluhu katarkis shalah. Bahkan bisa jadi iman itu bukan sekedar melemah, bukan sekedar turun, tapi hilang. Hilang sudah iman dari diri seorang ketika apa? Di antaranya ketika meninggalkan sholat wajib. Hilang imannya sudah. Orang yang meninggalkan sholat wajib udah nggak punya iman sudah. Wal'iyadzubillah, ya. Apalagi kita merujuk kepada pendapat ulama dan kuat juga pendapatnya. Kalau orang tahu hukumnya, tahu kewajibannya, dia sengaja walaupun karena malas kufur. Ya, karena tegas hadisnya, tidak ada hadis yang menyatakan dengan tegas seseorang melakukan sebuah dosa maksiat yang menjerumuskan dia kepada kekufuran kecuali apa? Meninggalkan salat. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah apa? Salat, barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia adalah kafir. Kan tegas itu. Walaupun sebagian ulama yang merinci lagi. Ya dengan hadis-hadis yang ya mungkin sifatnya umum, global. Bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi dia masih meyakini kewajibannya, tidak kufur, dan lain sebagainya. Baik, jamaah azani Allah wa yakum ajma'in. Apa dalil berkaitan dengan pernyataan Syekh Utsaimin ini? Maka beliau mengutip dalil dari Al-Qur'anul Karim, surah Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka ini nas Al-Quran yang menunjukkan tentang pentingnya ketaatan dan menjaga atau memelihara ketaatan. Dan di antara sebab orang itu jiwanya menjadi bersih, jiwanya menjadi suci, jiwanya menjadi baik adalah dengan dia melakukan ketaatan. Dan demikian sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori jiwanya. Apa yang menyebabkan jiwanya kotor? Dosa dan maksiat. Sebagaimana disebutkan juga oleh ahli tafsir, di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari, yang tafsirnya dikenal dengan tafsir At-Tabari. Beliau berkata, qad aflah man zakkaha, artinya kata beliau, qad aflaha man zakka nafsahu. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Dengan apa? Fakassara tathhiraha minal kufri wal ma'asi. Dia sering mensucikan dirinya dari kekufuran dan kemaksiatan. Jadi orang mensucikan dirinya berarti apa? Orang yang sering-sering mengevaluasi dirinya dengan apa? Dengan bagaimana menjaga dirinya dari kekufuran dan kemaksiatan. Wa aslahaha, dan dia menyibukkan, memperbaiki dirinya bisolihati minal a'mal, dengan menyibukkan diri beramal soleh. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ya, kami singkat, karena tafsiran dari qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha ini ya, satu halaman lebih, tapi inti sarinya demikian ya. Bahwasanya ayat 2 ayat tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang, jiwa itu bisa suci, dan jiwa itu bisa kotor. Ya. Dan kapan suci? Ketika dia sibuk dengan ketaatan. Dan kapan kotor? Ketika dia jatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Maka sebab berkurangnya iman para jemaah dan
efek-efek yang menjadikan iman itu lemah sangat banyak dan bermacam-macam. Tetapi secara umum para jemaah sekalian, ini kembali kedua, pada dua hal. Ada yang sebabnya dakhiliyah, sebabnya internal, intern, dan kharijiyah, sebab-sebab yang eksternal. Jadi ada yang sebab dalam diri kita, ada yang sebab dari luar. Ya. Baik, mungkin dalam kesempatan kita pada malam hari ini hanya satu ya. Satu sebab saja yang bisa kita sampaikan dari subjudul yang kedua, sebab berkurangnya iman. Apa itu? Yang pertama, al-jahl, kebodohan. Lawan kata dari apa? Al-ilm. Karena kita sudah bahas awal pertemuan kita, sebab utama seorang itu bisa baik kualitas imannya adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Maka semakin baik, semakin banyak waktu yang kita luangkan untuk ilmu, maka semakin berefek, berdampak kepada imannya. Ada sebuah postingan ya, sebuah tulisan. Saya lupa disandarkan kepada siapa. Bersyukurlah kepada Allah para jemaah. Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah masih menjadikan kita sibuk dengan ilmu. Di mana banyak sebagian orang sibuk dengan dunianya. Oh syukur sama Allah. Karena hidayah ini mahal. Hidayah ini mahal. Bahkan kalau boleh saya nyatakan, karena dulu para ulama juga kan mengungkapkan pernyataan-pernyataannya. Kalau boleh saya nyatakan, wallahi para jamaah, kalau ada orang kaya, pengusaha sukses, yang hari-harinya saya bandingkan, ada salah satu jamaah saya, jamaah umroh kemarin Desember yang seharinya omsetnya puluhan juta bersih masuk kantongnya. Seharinya Pak, bukan sebulannya. Jadi sebulannya miliar. Itu bersih kata beliau. Ustaz, anak Allah kasih hidayah. Yang mana dulu, Ustaz kalau dihitung, beliau selalu mengatakan begitu. Saya sampaikan ini karena tahadus binikmah tentang beliau. Beliau bilang, tapi Allah kasih daya sekarang. Makanya dia 2 bulan sekali berangkat lagi gitu. Kenapa? Karena dulu saya punya uang, tapi Allah gak kasih hidayah sama saya. Padahal kalau hitung uang, setiap hari saya bisa bolak-balik umroh. Dia bilang begitu. Ya. Jadi mahal hidayah. Nah kalau saya ingin bandingkan dengan harta sekarang. Ya apa yang sudah saya dapatkan dengan izin Allah dari ilmu. Yang sedikit ini, walaupun kita katakan masih sedikit, masih jauh. Dari alim ulama, dari ustaz-ustaz yang Masya Allah luar biasa mendalam dalam ilmu agama. Tapi kalau harus saya tukar, Pak, Bapak aja yang pintar, saya yang kaya. Wallahi, saya nggak mau. Bisa difahami, Pak? Ada orang yang miliaran dia dapat, posisinya gantian. Ustaz yang dapat miliaran setiap bulannya, tapi ilmu yang Ustaz dapatkan itu buat saya semuanya. Ustaz posisinya sama kayak saya. Demi Allah nggak mau. Walaupun miliaran, walaupun triliunan, diganti posisinya, demi Allah tidak mau. Karena begitu nikmat kita mendapatkan ilmu. Walaupun ya kita masih statusnya pendosa, orang yang masih banyak maksiat, tapi dikasih ilmu sama Allah merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang nggak bisa dibandingkan dengan harta. Walaupun ilmu butuh bekal, butuh harta. Tapi ketika diberikan, karena banyak orang yang dihalangi dari jalan ilmu. Banyak orang yang dihalangi dari jalan ilmu. Banyak sekali. Orang yang merasa nggak butuh. Ada orang yang sholat jamaah tapi kajian nggak pernah. Jadi nggak pernah. Banyak. Dan bahkan kita katakan mayoritas manusia demikian. Ya, wa aktsaruhum la ya'lamun. Dan kebanyakan manusia tidak tahu. Berarti kebanyakan manusia jahil terhadap agamanya. Walaupun statusnya beragama. Ya, maka sebab yang utama para jamaah sekalian, al-jahl. Orang itu bisa jatuh, bisa surut, bisa melemah imannya karena kejahilan. Dan ini sebab yang paling utama yang disebutkan dalam poin pertama oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Fal muslimul alim, kata beliau. Maka muslim yang alim la yu'athir mahabbata wa fi'la ma yaduruhu wa yashqa bihi. Dia tidak akan mengedepankan kecintaan dan perbuatan apa-apa yang merusak dia, mendatangkan madarat kepada dia, enggak mungkin.
Muslim yang alim nggak mungkin dia mengerjakan sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Wa yashqa bihi, dan yang membuat dia sengsara. Wa yata'allam bihi, dan membuat dia sakit. Yang merasa dirinya tidak nyaman, tidak damai, tidak tenang. Dia mengedepankan hal itu dibandingkan apa? Yang membuat dia lapang, nyaman, bahagia, ridho. Itu muslim yang alim. Berarti muslim yang alim, muslim yang dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Ammal jahil, adapun orang yang jahil, kata beliau, fa innahu li farati jahlihi wa qillati ilmihi, karena kelalaian akibat kebodohannya atau kekurangan ilmunya, fa innahu qad yu'athir mithla hadhil asya. Nah, orang yang tahu bedanya begitu, Pak. Orang yang jahil bahkan bisa jadi dia mengedepankan sesuatu yang akan membahayakan dirinya dibandingkan sesuatu yang akan membuat dia selamat. Kenapa? Karena kejahilannya, dia nggak tahu ini jalan selamat, ini jalan yang membahayakan dia. Karena kejahilan, dia pilih apa? Jalan yang membahayakan dibandingkan jalan yang menyelamatkan. Ya sama, maaf ya, kita contohkan orang yang sibuk dengan amalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan kebid'ahan. Karena jahil. Betul nggak, Pak? Karena jahil, mereka memilih jalan kecelakaan, jalan kebinasaan, jalan kerusakan, dibandingkan jalan keselamatan. Yang jalan keselamatan tersebut tidak ada modal lain kecuali berada di atas Quran dan Sunnah. Contohnya, realnya demikian, Pak. Dia memilih jalan kesyirikan, dia memilih jalan kebid'ahan, dia memilih jalan kefasikan, kekufuran, kemaksiatan, dosa, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena jahil. Nah, makanya para jamaah, di antara cara dakwah yang benar, cara fikih dakwah yang tepat, kita ketika dakwah, maka nyatakan dalam diri kita, mungkin dia nggak tahu. Gitu, Pak. Nah, jadi apa? Ketika kita menyampaikan dakwah kita kepada mereka, ya saya sayang sama Anda kan nggak tahu, saya kasih tahu. Jadi sifatnya nggak menghakimi, jebret gitu, Pak. Karena memang demikian kenyataannya, kecuali kita bicaranya memang dia orang yang belajar agama, mendakwahkan kesyirikan, mendakwahkan itu keras kita. Ya. Tapi kalau orang awam Pak, diajak iya aja kan begitu. Maka sebagaimana ketika mereka diajaknya pun pelan-pelan, maka didakwahkannya pelan-pelan. Jangan sampai gara-gara, saya lebih nyaman dengan dakwah dia. Saya sering itu. Saya lebih nyaman nih dengan dakwah fulan. Kenapa adem dakwahnya? Jangan sampai kita yang yang ahlu sunnah, kemudian tidak demikian cara dakwahnya. Makanya sampai ada sebuah kitab namanya apa? Ya ahlas sunnah, rifqan ahlas sunnah bi ahli sunnah. Wahai ahlu sunnah, berlemah lembutlah kalian sama ahlu sunnah. Kok saling hakimi, kok saling cecer dan lain sebagainya. Baik, barakallahu fikum. Kita dengarkan azan berkumandang dulu.
Masya Allah. Allah Allah. Oh, Allah. Baik, kita lanjutkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ya, judul yang atau poin yang pertama ya, tadi kita sebutkan al-jahl ya. Sebab seorang itu melemah imannya, rusak imannya adalah karena kejahilannya. Maka jamaah dan Allah ikum ajma'in, perhatikan sebuah ungkapan yang indah, yang layak kita hafalkan, yang layak kita ingat dan menjadi prinsip dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Beliau mengatakan fal ilmu aslun likulli khairin wal jahlu aslun likulli syarrin. Ilmu adalah asal atau sebab mendasar pada setiap kebaikan. Ilmu adalah asal atau sebab segala pintu kebaikan. Dan kejahilan adalah sebab yang paling mendasar menjerumuskan seorang pada keburukan. Nah, ini prinsip. Ingin semakin banyak terbuka pintu kebaikan dengan ilmu. Dan semakin jauh seorang itu dari ilmu, atau sebaliknya, seorang semakin jauh pengenalannya dia kepada agama ini, maka semakin terbuka peluang dia jatuh kepada keburukan. Wa mahabbatu zulm wal udwan. Suka berbuat zalim, permusuhan, melakukan kekejian, waqtiraful manahi, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sababuhu al-awwal, sebab pertamanya adalah al-jahl. Sebab pertamanya adalah al-jahl. Wa fasadul ilm, atau ilmunya yang rusak. Ilmu yang rusak itu maksudnya lawan daripada ilmu yang bermanfaat. Dia punya, dia tahu,
ini halal haram dan sebagainya, tapi rusak ilmunya. Au fasadul qasad, yang mana nanti kita akan jelaskan dan terangkan. Au fasad al qasad, atau buruk tujuannya, buruk niatnya, ya rusak tujuannya. Dan rusak tujuan masih dalam bagian rusaknya ilmu. Ya, karena ilmu itu kan tujuannya baik. Maka ketika dia punya ilmu tapi tidak menghantarkan kepada kebaikan, berarti rusak tujuannya. Rusak maksud dari dia menimba ilmu. Jadi ini sebab utama dan faktor paling besar seorang itu melemah dan rusak imannya adalah karena kejahilan. Ya. Kemudian jamaah azani Allah wa ajma'in, dalam banyak ayat kata Syekh Abdul Razak, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa kebodohan itu menjadi penyebab seorang jatuh kepada keburukan. Betapa kebodohan dan kejahilan itu menjadi penyebab orang itu jatuh kepada kemaksiatan dan dosa. Lihat di antara ayat Al-Qur'anul Karim yang menerangkan akan hal tersebut. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 138. Surat Al-A'raf ayat 138. Ini kaumnya Nabi Musa. Ada yang tahu apa yang diminta kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam? Minta ada Tuhan yang bisa mereka sembah. Ya, ketika mereka melihat ada orang-orang menyembah selain Allah, apa yang mereka katakan? Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, mereka tuh punya Tuhan yang mereka sembah. Kelihatan itu. Maka jadikan untuk kami Tuhan yang bisa kami sembah. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa alaihissalam berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Sebabnya, kenapa mereka meminta sesuatu yang menghantarkan dan akan menyeret mereka kepada kesyirikan, dosa yang paling besar. Kenapa? Sebabnya adalah jahil. Kan berarti bukan merusak lagi, menghilangkan iman. Kalau sudah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, ya sudah hilang imannya. Karena jatuh kepada syirik akbar. Maka kenapa sebab orang itu jatuh kepada kesyirikan? Ya, karena kejahilan. Karena kejahilan. Demikian pula kekejian, sebagaimana yang dilakukan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, di mana laki-laki mendatangi laki-laki. Kenapa terjadi itu? Ternyata sebabnya juga kejahilan. Jadi syahwat, syubhat bisa jadi terjadi karena kejahilan. Perhatikan firman Allah surat An-Naml, ya, surat An-Naml ayat ke-55. Wa Lutan id qala liqaumi. Dan Nabi Lut alaihi salam ketika dia berkata kepada kaumnya, "Atatuna al-fahishata wa antum tubsirun?" Apakah kalian mendatangi kekejian sedangkan kalian mengetahui? Ainnakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa? Apakah kalian mendatangi laki-laki, menggauli laki-laki karena kalian bersyahwat kepada selain wanita? Bal antum qaumun tajhalun. Benar-benar kalian itu adalah kaum yang jahil. Jadi LGBT karena apa? Kejahilan juga, karena kebodohan. Ya, nanti kita akan jelaskan insyaallah ya, pada waktunya. Jadi jahil itu bukan selalu maknanya tidak tahu, bukan. Jahil itu tidak selalu maknanya tidak tahu. Nah, kan tadi disebutkan fasadul qasad, fasadul ilm, rusak ilmunya, rusak tujuannya. Itu diantara makna jahil. Kalau orang nggak tahu, ya nanti dijelaskan pembagian Al-Quran. Kapan seorang itu diberi uzur lupa? Kapan seorang itu diberi uzur lupa? Tidak diberi uzur karena lupa. Jadi ada lupa yang sengaja, ada lupa yang nggak sengaja. Ada bodoh yang sengaja, ada bodoh yang tidak sengaja. Baik, maka ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya kejahilan itu menjadi penyebab seorang itu rusak imannya. Ya, sama seperti ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada istri-istrinya untuk menetap di rumah. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula.
Dan menetaplah kalian di rumah dan janganlah kalian berhias bagaimana berhiasnya al-jahiliyah al-ula, kaum jahiliyah di masa pertama. Jadi kenapa disebut dengan masa jahiliyah? Kenapa? Karena belum menyebarnya ilmu saat itu. Maka disebut dengan masa jahiliyah, masa kebodohan. Masih jauh dari ilmu, masih jauh dari pengetahuan, masih dekat kepada kerusakan dan jauh dari perbaikan. Itu disebut dengan masa jahiliyah. Baik, para jamaah dan Allah ajmain, mungkin ini bisa disampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum iqamah ya. Baik, ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Baik, kita cukupkan para jamaah dan Allah ajmain. Nah, pertemuan kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita mohon kepada Allah sebagaimana yang dimohonkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. Kama nas'aluhu Allahumma inna nas'aluka imanan wa yaqinan wa fahman wa fiqhan. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan sebagaimana kita juga mohon kepada Allah iman, kefakihan, keyakinan, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mohon kepada Allah agar kita diberikan as-sabat, keteguhan di atas keimanan tersebut sampai Allah wafatkan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.